siang-siang karena habis aktivitas kita ngebuka box dan di situ ada air aqua besar kan, dengan santainya gelek gitu kan. Oh, nikmat langsung. Oh sangat, ya kan? sangat sekali. Setelah itu kemudian teman, emang kamu nggak puasa? Astagfirullah, langsung ditutup. Ketemu lagi di Ngabubukes bersama saya Witma Meisner, dan Ngabubukes ini adalah sebuah program kolaborasi antara Inspigo dengan cariustad.id. Ini di mana ya Anda bisa mendapatkan ustadz atau ustazah yang ramah, yang kompeten dengan berbagai macam bidang keahlian. Cari ustadz baiknya di sini aja. Terus kita juga nih berkolaborasi dengan Millennial Islami. Wow, besar ya, bisa dilihat di situ ya. Ini adalah program bagi remaja muslim untuk mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, yang moderat dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Langsung follow aja Instagramnya di @millennialislami. Tapi ingat, jangan minta follow back. Hari ini bersama saya udah ada 2 orang narasumber ya. Yang pertama adalah Hai Ustazah Ayun. Halo kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustazah Ayun aktif di bincangsyariah.com gitu. Di Bincang Syariah biasanya ngomonginnya soal apa? Soal perempuan. Oh, soal perempuan. Ya, apapun yang tentang fikih perempuan. Oke. Sebenarnya bincang syariah itu ada bincang muslimah. Sekarang Iya. saya lebih ke bincang muslimah, ngomongin tentang kalau kemarin tentang fikih perempuan kayak menstruasi. Terus kemarin tentang posisi perempuan dalam Islam dan lain sebagainya. Kayak gitu, mungkin tentang perempuan dalam Islam gitu. Oke, baiklah, sangat apa ya namanya ya, berguna sekali gitu ya. Silakan lihat di bincangsyariah.com. Dan di samping saya ini yang paling ganteng sendiri gitu ya. Ada Mas Robi Muhammad. Dia adalah seorang sosiolog dan mungkin juga lebih dikenal sebagai saintis juga ya Mas ya? Betul sekali. Iya, banyak meneliti di bidang-bidang dan juga di jejaring sosial. Sudah mendapatkan gelar doktor di Departemen Sosiologi Columbia University di New York, Amerika Serikat. Wow. Hari ini kan kita mau ngobrolin gitu ya, mau ngobrolin soal hal-hal yang mungkin bisa dibilang tuh adalah hal-hal yang biasa orang lakukan saat di bulan puasa. Iya. Cuman karena saking biasanya tuh jadi apa ya? Jadi kayak sepelekan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Ini salah satunya adalah niat puasa. Oke. Ini kan mungkin banyak banget orang-orang yang sedang berpuasa terus ya udah gitu puasa aja. Iya. Tapi lupa mengucapkan niat. Nah, ini saya mau nanya dulu nih sama Ustazah Ayun. Oke, siap. Gimana sih kalau misalnya kita lupa niat puasa tuh, apakah puasanya masih bisa dilakukan atau enggak, ataukah nggak sah atau gimana sih Ustazah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai dari awal dulu. Silakan. Jadi kalau kita ngomongin niat tuh sebenarnya dalam bahasa Arab artinya, bahasa Arab dikit ya, Iya. al-qasdu itu berniat. Oke. Tapi hampir mayoritas ulama itu mengatakan bahwa niat itu letaknya adalah di hati. Oke. Hanya saja sekarang ini kalau kita temui banyak orang yang mendefinisikan niat puasa terutama Ramadan itu harus dilafatkan dengan nawaitu shoma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana gitu bla bla bla. Maka sebenarnya ketika seseorang itu sudah berniat dalam hati untuk melaksanakan puasa, maka dia sudah dikategorikan sebagai niat itu. Jadi karena itu kan 1 bulan puasa Ramadan penuh ya, otomatis orang akan tahu bahwa memang sekarang adalah waktunya puasa. Nah, apakah dia sah ketika dia tidak berniat? Sebenarnya ini juga termasuk dari kehati-hatian dalam Islam. Kalau kita ngomongin lupa itu manusiawi, memang benar karena memang manusia tidak luput dari kelupaan. Tapi adanya niat itu sebagai kehati-hatian seseorang. Makanya kenapa kalau dalam bulan puasa Ramadan khususnya, niat itu menjadi sesuatu yang wajib dan sifatnya adalah rukun. Oke. Rukun itu yang harus masuk intinya. Sah tidaknya sebuah puasa itu ditentukan dari semua komponen-komponen rukun itu. Nah, niat ini jadi salah satu rukun yang ada dalam puasa itu tadi, terutama puasa Ramadan. Gitu, Kak. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya itu kan ngomongin soal niat. Kalau lupa terus makan, waduh. Siapa nih yang pernah? Aku mau cerita, aku pernah siang-siang hari. Iya. Pas itu lagi di pesantren sih. Okay. Kalau di pesantren kan kita ada box gitu kan, tempatnya kecil-kecil. Siang-siang karena habis aktivitas, kita ngebuka box dan di situ ada air aqua besar kan, dengan santainya gelek gitu kan. Oh, nikmat langsung. Oh sangat, ya kan? sangat sekali. Setelah itu kemudian teman, emang kamu nggak puasa? Astagfirullah, langsung ditutup. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin lupa, nah ini salah satu kelebihan Islam itu di situ juga, bahwa Islam juga mengakomodir
sifat-sifat manusia tadi. Oke. Ya kalau lupa sebenarnya tidak apa-apa karena dalam satu hadis riwayat Ali itu kurang lebih ya itu ada 3 orang yang rufi'al qalam an thalas. Ada 3 orang yang sebenarnya diampuni dosanya, diangkat penanya dan tidak dicatat gitu, dimaafin. Yang pertama adalah orang yang lupa sampai dia ingat, orang yang tertidur sampai dia bangun, dan ketiga orang yang atau anak kecil yang masih kecil sampai dia balik. Nah, salah satu kalau kita ngomongin masalah puasa itu ya, masuknya adalah lupa sampai dia ingat. Makanya kalau kita lupa, ketika ingat ya jangan ditelan, kan itu pertanyaannya. Misalnya lagi minum, masih ada sisa minuman dalam mulut kita. Ya kalau mau dilanjutin bahasanya jangan sekalian gitu, jangan kayak gitu. Maka harus diselesaikan, itu dikeluarkan seperti itu. Tapi kalau sudah kadung selesai baru kemudian ya gimana, nggak apa-apa dilanjutin aja. Dalam Islam itu dimakfu atau dispensasi dari Allah gitu. Gimana? Jadi mau berdoa buat lupa nggak? Jadi jangan ingetnya tiba-tiba udah setengah mangkok gitu Iya. ya. Iya. Kayaknya jarang yang kayak gitu kecuali dilupa-lupain. Pura-pura lupa itu Nah itu kayaknya. ya itu Iya. bedanya. Ini kan kalau misalnya kita lanjut gitu ke Mas Robi ya Mas ya. Iya. Terkadang kan kalau saat lu puasa gitu tadi menurut Ustazah kan emang banyak gitu kan manusia itu nggak bisa luput dari kelupaan. Nah emang sih manusia memang tempatnya lupa. Namun secara psikologis dan sosial sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita lupa gitu, dan terus kenapa gitu kita bisa lupa? Iya. Jadi lupa itu memori yang hilang, kayak judul sinetron. Wah. Ya jadi kebalikan lupa itu memorinya ada gitu. Jadi nah ini kalau zaman dulu secara penelitian ilmiah, lupa itu terjadi ketika ada kegagalan menyimpan memori gitu. Oh gitu. Dan itu teori dulu tapi itu. Ya, jadi bahwa entah fisiknya ada sinaps hubungan saraf yang terganggu atau macam-macam, tapi seiring dengan perkembangan waktu sekarang bahwa ternyata lupa itu adalah bagian bagi otak untuk membangun memori. Oke. Maksudnya jadi gini, jadi memori dalam otak kita itu macam-macam bentuknya. Paling gampang ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka Panjang. panjang. Oke. Kayak jangka pendek kayak saya udah makan belum ya, atau udah minum belum ya tadi. Jangka panjang, nama saya siapa ya, saya lahir di mana gitu. Oh bisa Nah lupa ya itu kadang-kadang. beda-beda ya? bisa lupa. Siapa Nah, saya ya? iya, nah itu disimpan di tempat yang berbeda. Oh, oke. Oke. Nah kita bicara soal kayak tadi lupa makan, kita puas itu memori jangka pendek. Nah jadi sebetulnya otak manusia sehebat-hebatnya tetap terbatas. Nah jadi otak memilih mekanisme memilih mana yang disimpan, mana yang tidak disimpan. Itu mekanisme yang otomatis. Nah yang disimpan yang dianggap relevan. Nah jadi kalau baru masuk puasa ya wajar karena itu ada perubahan kebiasaan sehingga orang tidak mengikuti kebiasaan sebelumnya, jadi lebih wajar lupa. Tadi batal lupa di awal puasa atau di akhir puasa itu? Lupa itu udah Lupa itu. berapa Lupa belas itu tahun yang ingatan. lalu ya. Iya. Udah memorinya Memori itu SMP kelas SMP 1. udah lama Oh, ya. sampai kelas 1. Nah jadi tapi intinya ketika dia lupa itu adalah somehow otak kita memberikan sinyal bahwa hal tersebut tidak terlalu penting atau relevan bagi kita. Jadi otak itu punya mekanisme sendiri memilah mana yang penting relevan bagi kita. Tentu tidak 100% sempurna proses ini, tapi dari situ kita bisa dapat petunjuk apa kira-kira yang menyebabkan lupa terus-menerus atau tidak lupa gitu. Jadi apa ya? Lupa itu semacam cara otak untuk bersih-bersih diri gitu. Mana yang nggak penting dilupain, mana yang penting dimasukin ke memori jangka panjang. Nah ini kan tadi Mas Robi bilang kan, tadi nanya gitu sama Ustazah. Ustazah ini lupanya di awal puasa atau di tengah apa di akhir gitu kan? Iya. Karena memang kalau misal di awal puasa, karena itu kan belum jadi kebiasaan, belum adaptasi gitu kan ya. Cuman bisa juga nih secara terus menerus di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan kok ya lupa terus. Ini niat gak sih sebenarnya gitu ya sebenarnya gitu kan. Ini ada faktor atau alasan tertentu gak sih Mas Robi nih perihal kecenderungan orang lupa secara terus menerus gitu kan. Apakah mungkin ada alasan psikologinya? Kadang-kadang kalau misalnya kita dibilang lupa terus kan, wah dasar kamu ceroboh gitu kan. Iya, kalau terus-menerus sekali ya mungkin itu perlu cek ke dokter ya, ada sesuatu di situ ya. Tapi kalau secara umum, secara yang lebih biasa itu ya intinya yaitu tadi karena otak kita belum menganggap kebiasaan yang baru itu puasa, tidak makan minum pada siang hari itu sebagai sesuatu yang penting dan relevan bagi kita. Oh, oke. Jadi yang perlu dilakukan adalah membuat puasa ini menjadi sebuah kebiasaan yang masuk di kita, entah gimana bangun pagi ada tulisan saya sedang puasa di depan kamar atau apa. Boleh Tapi juga, intinya boleh jadi bukan mengingat sedang puasanya, tapi
menjadikan puasa itu menjadi sesuatu yang menjadi atmosfer natural dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya lebih enak kalau lagi ada pasangan Mas Robi daripada nempel kertas kan ada pasangan yang ngingetin. Iya, boleh, gitu. boleh. Aduh, Aduh. saya yang jadi belum punya pasangan. Aduh, maaf nih Ustazah. Harus siap-siap kertas banyak nih kayaknya. Ini menjaga ingatan kita supaya tetap segar kan adalah cara agar kita tidak lupa kalau sedang berpuasa tuh. Gimana nih Mas Robi menjaga supaya ingatan kita tetap segar dan terhindar dari lupa selama berpuasa? Ya, seperti tadi dibilang bahwa proses lupa dan ingat itu kan terjadi di otak. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan otak. Ini banyak caranya, ini butuh diskusi khusus, tapi intinya kita harus paling gampang mengkonsumsi makanan minuman yang menyehatkan otak, yang memberikan nutrisi bagi otak gitu. Jadi paling sederhana ya kita menjaga ya hidup sehat itu lewat makanan, kebiasaan tidur yang cukup. Karena tidur itu juga saat bersih-bersih, kalau kurang tidur nanti bersih-bersihnya kita lagi bangun ya ada yang kebuang yang mestinya nggak dibuang seperti itu. Jadi nasihat paling sederhana ya yaitu tadi jaga kesehatan, terutama hal-hal yang menyangkut kesehatan otak gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk buka puasa dengan gorengan yang digoreng sama plastiknya Aku, juga iya, gitu aku ya. baru mau nanya dengan micin-micin gitu Iya, ya. nggak Aduh, boleh gurih begitu. banget itu kayaknya. Aduh, kapan nih buka puasa? Wah, ini berarti nih Mas Robi dan juga Ustazah Ayun nih udah sangat memberikan apa ya namanya pemahaman lebih jelas gitu. Semoga juga teman-teman yang lagi dengerin kita juga jadi selama ini nih saya pura-pura lupa doang ternyata gitu kan ya. Ternyata saya nggak niat-niat banget gitu kan ya, jangan gitu. Nanti juga kita akan ada episode-episode selanjutnya. Kita akan ngomongin berbagai macam hal lain gitu kan. Dan terima kasih untuk Mas Robi dan juga Ustazah Ayun yang udah bergabung Sama-sama. bersama saya di Kakak. sini. Tadi kita ngomongin soal apa ya? Lupa gitu kan ya. Nanti kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya, pastinya cuma di Ngabubukas bersama saya Witma Meis.